Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi atau jumpa lagi di channel kita ya, di channelnya PC Lighting LED. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mendokumentasikan ya atau berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, bukan menggurui tapi sama-sama belajar ya. Barangkali kita ada salah, boleh diberi kritik dan sarannya ya. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari eh, warna kabel dan fungsinya ya. Di depan saya ini sudah ada saklar Honda iDV 160 atau 150, itu sama saja ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk saklar sebelah kanan dan ini untuk saklar sebelah kiri ya. Ada dua buah, kanan dan kiri. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan fungsi dan jenis warna kabel yang terdapat pada saklar Honda EDV ini ya. Pertama-tama akan kita mulai dulu dari yang sebelah kanan yang ada tombol starternya ya. Nah, yang seperti ini. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Nah, ini sebelah kiri kita eh, pinggirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu sementara. Nah, oke. Untuk saklar sebelah kanan di sini ada 3 tombol. Ada tombol starter, tombol hazard, dan tombol ISS atau idling stop system ya. Nah, untuk dua buah kabel yang ini, mohon maaf, untuk dua buah soket yang ini, nah ini untuk ke switch rem ya, untuk ke bagian switch rem. Jadi salah satu ada input masuk dan input keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini fungsinya sama, misalkan terpasangnya terbalik pun tidak masalah ya. Nah, ini masuk ke switch rem. Nah, untuk di soket yang banyak ini yang masuk ke bagian motor. Nah, ini ada 3 buah ya. Ada 6 pin berwarna hitam, 6 pin berwarna putih, dan 3 pin berwarna putih ya. Nah, kita mulai dari yang berwarna hitam terlebih dahulu. Nah, posisinya seperti ini ya, supaya kita enak dalam eh, mengambil gambar atau mengambil videonya. Jadikan pengunci ini sebagai patokan ya. Jadikan pengunci ini sebagai patokan supaya teman-teman tidak bingung. Posisinya samakan seperti ini ya. Kita mulai dari yang berwarna hitam terlebih dahulu. Untuk soket 6 pin berwarna hitam yang seperti ini 6 pin tapi hanya terisi 4 pin ya, dan posisi sekunya pun berbeda-beda dan terpisah, tidak rata ya. Nah, ambillah seperti ini contohnya. Oke. Di sini ada kabel berwarna abu-abu. Nah, bisa dilihat sebelah sini ini ada kabel berwarna abu-abu. Ini adalah kabel flasher sen ya. Kabel flasher sen masuk. Fungsinya untuk apa Om? Nah, ini untuk menyalakan hazard ya. Jadi sumber input atau sumber arus untuk lampu hazard ini masuk dari kabel yang berwarna abu-abu ini ya. Ini masuk, terus masuk ke saklar ini. Jika kita pencet, nah arusnya akan diteruskan melalui kabel yang berwarna abu-abu, mohon maaf, biru muda dan oranye ya. Nanti kita jelaskan juga, oke? Intinya untuk yang abu-abu ini untuk flasher sen atau dari flasher masuk ke bagian sen. Ini inputnya melalui kabel yang berwarna abu-abu. Oke, di sebelah kabel abu-abu di sini ada kabel yang berwarna hitam ya. Nomor 3, 1, 2, 3. Nah, ini nomor 3 yang berwarna hitam. Ini untuk ke switch rem ya, atau kontak on. Posisi kontak on masuk dari motor, terus keluar melalui salah satu sekun ini ya. Masuk ke salah satu sekun ini, lalu jika kita rem, arusnya akan diteruskan dan balik lagi ke untuk menyalakan rem belakang ya. Nah, nanti kita bagi infokan juga untuk
untuk fungsinya. Jadi intinya ini soket input dari motor masuk ke saklar. Input motor masuk ke saklar, ya. Ingat-ingat. Nah, lalu untuk di sebelah 1, 2, 3, nomor 4. Di sini di nomor 4 ada sebuah kabel berwarna hitam strip hijau ya. Nah, seperti ini. Hitam strip hijau. Kabel nomor 4. Ini untuk ke ISS atau idling stop system. Nah, jadi arus yang dari ISS masuk melalui soket, melalui kabel berwarna hitam strip hijau ya, hitam strip hijau. Nah, ini masuk dari sini, lalu keluar di hijau strip hitam yang di bagian sini ya. Nah, di situ. Jadi perhatikan untuk soket yang berwarna hitam ini adalah input dari motor masuk ke saklar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini hanya tersisa karena sisa satu kabel. Nah, yang ini kabelnya berwarna hitam strip putih ya. Nah, bisa dilihat hitam strip putih. Ini adalah starter untuk menghidupkan starter ya. Jadi input dari motor masuk melalui kabel hitam strip putih untuk starter on ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Kita lanjut ke bagian soket 6 pin yang berwarna putih ini ya. Kita lanjut ke soket 6 pin yang berwarna putih. Oke. Nomor 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi jadikanlah penguncinya sebagai patokan ya. Kita simpan di atas. Untuk nomor 1 ini ada untuk soket 6 pin yang berwarna putih. Ini adalah output dari saklar ke motor. Jadi setelah fungsi-fungsi kita dikontrol oleh saklar, ini hasil saklar ini dikeluarin lewat soket 6 pin yang berwarna putih ya. Jadi gambarannya ini input, ini output begitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada kabel berwarna hitam polos, kabel berwarna hitam polos nomor 1 ya. Ini adalah untuk switch rem ya, untuk switch rem. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, input dari sini masuk ke sini. Jika kita tekan tuas rem, arus akan diteruskan dan kembali pada kabel yang hitam ini ya. Lalu untuk menyalakan rem belakang. Seperti itu. Nah, untuk nomor 2 dia kosong, nomor 3 ada starter ya. Yang berwarna pink, kabel yang berwarna pink ini untuk kick starter atau untuk starter ini ya. Jika kita pencet maka arus akan keluar untuk menyalakan starter motor ya. Nah, arusnya sendiri itu keluar melalui kabel yang berwarna pink. Begitu ya, teman-teman. Lalu di sini hanya tersisa satu kabel berwarna hijau strip hitam. Nah, seperti ini, hijau strip hitam ya. Untuk hijau strip hitam untuk ISS ya. Nah, dari yang kita jelaskan tadi masuk yang lewat sini. Jika kita tekan ISS, kita nyalakan seperti ini. Nah, ini arusnya akan masuk melalui kabel hijau strip hitam. Jadi untuk menyalakan ya. Nah, perhatikan input dari motor ke saklar, ini output dari saklar ke motor. Jadi beda-beda ya. Nah, ini terakhir tadi untuk ISS atau idling stop system. Tersisa satu buah sekun atau satu buah soket. Ini berisi 3 pin ya. Nah, berisi 3 pin namun hanya terisi 2 pin. Ini hanya ada 2 buah kabel, yaitu berwarna oranye dan biru muda ya, seperti ini. Nah, ini adalah kabel untuk sen kiri. Nah, ini yang berwarna oranye untuk sen kiri dan untuk biru muda atau biru laut
ini untuk sen kanan ya. Jadi pada saat kita tekan tombol hazard seperti ini, nah arus yang dari flasher sen tadi yang masuk, nah akan keluar melalui dua buah kabel ini ya. Jadi untuk menyalakan hazard. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana sejauh ini cukup jelas? Jika belum jelas boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan lanjut untuk bagian saklar yang sebelah kiri ya, yang ada tombol klaksonnya. Oke. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada, kita ulangi dari input dulu ya. Nah, kita dari input dulu biar teman-teman mudah memahami dan tidak bingung. Nah, untuk input atau, nah ini soket 4 pin. Di sini ada soket 4 pin. Ini input ya dari motor masuk ke dalam rangkaian saklar ya. Nah, ini ada 4 pin. Untuk di pin nomor 1, nah yang sebelah sini, ini ada kabel berwarna abu-abu strip biru ya. Nah, bisa dilihat abu-abu strip biru. Nah, untuk abu-abu strip biru ini adalah arus negatif ya, arus negatif dari eh, soket lampu untuk menyalakan indikator high beam ya. Untuk menyalakan indikator high beam atau yang indikator lampu jauh yang ada pada speedometer, ini inputnya dari kabel berwarna abu-abu strip biru ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk di pin nomor 2 ada kabel berwarna hitam polos ya. Hitam polos adalah kabel kontak on ya, atau arus positif kontak on. Sedangkan untuk di pin nomor 3, 1, 2, 3, dan yang ini ya. Nomor 3 berwarna, ada kabel berwarna abu-abu polos ya. Ini adalah kabel flasher sen masuk ya. Jadi yang dari motor flasher sennya masuk melalui kabel yang berwarna abu-abu. Fungsinya adalah untuk menyalakan sen kanan dan sen kiri ya. Sama seperti saklar yang sebelah kanan tadi. Kalau itu kan untuk menyalakan hazard, dua-duanya nyala ratingnya. Kalau ini untuk salah satu ya. Inputnya sama, kabelnya berwarna abu-abu. Sedangkan untuk kabel yang berwarna coklat, ini adalah kabel senja ya, senja on. Jadi senja masuk melalui kabel yang berwarna coklat. Nah, oke. Lalu kita lanjut ke soket 9 pin. Di sini ada satu buah soket berisi 9 pin, namun hanya terisi beberapa ya. Untuk untuk pin pertama yang ada kabel berwarna mohon maaf, ada kabel berwarna biru muda atau biru laut. Ini untuk sen kanan ya. Nah, untuk sen kanan. Jadi pada saat kita sen kanan, ini arusnya akan keluar melalui kabel yang ini. Begitu. Sedangkan untuk nomor 2 itu kosong, nomor 3 ada kabel berwarna hitam strip biru. Ini dari switch rem juga ya. Switch rem yang di sebelah sini. Ini kalau tidak salah untuk sensor ABS, kalau tidak salah ya, untuk ABS. Nah, bisa dilihat ada dua kabel hitam dan dua kabel biru strip hitam atau biru leres hitam. Ini untuk ke switch rem ya, atau untuk sensor ABS, maksudnya untuk sensor pengereman. Nah, begitu. Intinya untuk ke switch rem lah ya. Oke, untuk pin nomor 3 ini kosong. Mohon maaf, pin nomor 4, 1, 2, 3, 4. Pin nomor 4 kosong. Lalu untuk pin nomor 5 di sini ada kabel berwarna hijau muda ya. Untuk kabel yang berwarna hijau muda ini adalah kabel untuk klakson ya. Kabel klakson untuk ke bagian klakson ya. Nah, oke, seperti itu.
Eh, Lalu di sini ada kabel yang berwarna oranye. Ini untuk ke sen bagian kiri ya. Sen oranye, sen bagian kiri. Nah, sedangkan untuk pin terakhir atau pin nomor 9 di sini ada kabel berwarna hitam strip biru. Ini untuk sensor switch rem yang tadi ya, yang ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lalu terakhir ada soket berwarna merah ya, soket berwarna merah terisi 6 pin, namun hanya ada 2 buah ya, 2 buah kabel. Kabel hitam, mohon maaf, ini untuk kabel untuk soket berwarna merah. Ini adalah output dari saklar ke motor ya. Jadi output daripada saklar ke motor. Nah, ini inputnya di sini semua tadi. Input dari motor ke saklar ada di sini. Nah, sedangkan untuk outputnya ini di sini ya. Ini ada kabel hitam dan kabel berwarna hijau. Hitam untuk kontak on, sedangkan hijau, nah yang seperti ini untuk ground ya atau massa ya. Nah, ini adalah sensor dari indikator lampu jauh. Nah, jadi pada Honda EDV ini teman-teman sedikit info untuk indikator lampu jauhnya itu sedikit rumit ya, karena untuk menyalakan indikator high beam pada Honda EDV 160 ini, speedometer atau indikatornya itu mengandalkan arus negatif ya dari saklar ini. Jadi pada saat kita lampu jauh itu ada satu buah kabel masak. Nah, yang ini akan mendapatkan arus negatif ya. Mendapatkan arus negatif untuk diteruskan ke lampu indikator. Nah, lebih seperti itu. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan catatan, coret-coretan untuk menyimpan data daripada output saklarnya ini ya. Habis seperti ini, boleh di screenshot supaya tidak lupa. Nah, semoga videonya membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berikan kritik dan saran jika ada yang perlu diperbaiki. Jika tidak ada, jangan lupa like ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.